Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada materi yang lanjutan dari beberapa pertemuan yang lalu, yaitu yang pertama adalah engine management system, yang kedua komponen terkait sistem API. Untuk yang selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan sistem kontrol elektronik, di mana pada sistem kontrol elektronik ini tentunya perlu kita pelajari dari beberapa komponen yang ada pada sistem API tersebut, di mana pada sistem kontrol elektronik ini yang jelas dari yang kita cermati betul, di antaranya di situ nanti ada yang namanya komponen-komponen yang perlu kita cermati betul, di mana di situ ada sensor, electronic control unit maupun aktuator. Sedangkan untuk sistem ini berfungsi untuk menerima input data ataupun informasi tentang kondisi kerja daripada mesin, yang kemudian akan diproses untuk membuat keputusan kerja mengenai bagaimana bahan bakar, kemajuan pengapian, dan yang lain-lain. Dalam hal ini perlu kita cermati betul adalah pada sensor, di situ memang ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Kita contohkan sensor-sensor yang ada pada sistem kontrol elektronik. Yang pertama adalah sensor massa udara, di mana di situ sensor massa udara juga memberikan masukan pada electronic control unit untuk menggerakkan aktuator. Sensor yang lain adalah sensor putaran mesin. Ya, di situ juga selain sensor putaran mesin, ada juga sensor posisi poros engkol. Sensor yang keempat adalah sensor garis buang. Sensor kelima adalah sensor detonasi. Sedangkan sensor ketujuh adalah intake air temperatur. Terus di situ ada juga water sensor pendinginan atau WTS, water temperature sensor, dan juga sensor posisi katup gas atau total position sensor, di mana dari sensor-sensor ini nanti akan memberikan masukan pada electronic control unit yang terdiri dari komponen-komponen dari electronic control unit, antara lain mikrokomputer, mikroprosesor, memori input dan output data, serta nanti proses akuisisi data yang digunakan untuk menggerakkan aktuator, di mana aktuator yang ada adalah antara lain adalah pompa bensin, lampu deteksi kerusakan, injektor, koil pengapian, katup pernafasan tangki, pengatur idle atau idle speed control, maupun pada soket DLC atau yang digunakan untuk pengecekan kesalahan pada kontrol elektronik itu sendiri. Di mana kita contohkan di situ salah satu sensor adalah peralatan yang digunakan untuk mendeteksi ukuran besaran tertentu. Kita contohkan di sini ada water temperature sensor, di mana water temperature sensor atau sensor temperatur digunakan untuk mengetahui seberapa temperatur air pendingin, di mana di situ komponennya memang menggunakan bahan termistor yang merupakan bahan solid state variable resistor dari semikonduktor yang sering kita sebut dengan negatif temperature coefficient atau NTC, di mana pada engine EV itu biasa yang digunakan pada seperti ini adalah water temperature sensor maupun intake air temperatur. Yang selanjutnya di situ untuk sensor pada Toyota EV, untuk Corolla ada WTS, water temperature sensor, IAT, TPS, MAP sensor, O2 sensor, clocking sensor maupun sensor putaran. Sedangkan pada Kijang 7K itu ada model
water temperature sensor, intake air temperature sensor, throttle position sensor, map sensor, oksigen sensor maupun sensor putaran. Sedangkan water temperature sensor atau engine cooling temperature di sini digunakan untuk mendeteksi seberapa suhu air pendingin yang ada pada engine. Dimana pada engine ini dihubungkan ECT ini dihubungkan secara seri dengan tahanan yang diberi tegangan 5 volt. Bila tahanan pada ECT berubah karena temperatur dari air pendingin, maka tegangan ini nanti akan dikirimkan ke SCM juga berubah, dimana sinyal tegangannya itu berkisar antara 4,5 sampai dengan 0,2 dari kondisi dingin ke panas. Dimana temperatur dingin, maka di situ tahanan sensor menjadi besar, sinyal tegangan besar, sehingga jumlah injeksi bahan bakarnya akan lebih banyak. Sedangkan untuk yang intake air temperature sensor di situ untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke engine, di mana di situ dipasangkan sesudah saringan udara atau pada map sensor ya, dimana kondisi udara yang dingin akan menyebabkan oksigen lebih padat sehingga dibutuhkan suplai bahan bakar yang lebih banyak agar campuran bensin dan udara sesuai. Ini hampir sama seperti pada sistem cuk pada mesin bensin konvensional, dimana di situ korelasinya adalah jika temperatur dingin maka tahanan sensornya besar, sinyal tegangannya besar, sehingga di situ dibutuhkan injeksi bahan bakar yang lebih besar. Itu untuk intake air temperature sensor. Sedangkan untuk selanjutnya di situ ada throttle position sensor atau sensor posisi katup gas. Jelas di situ tentunya digunakan untuk mendeteksi pembukaan katup gas atau katup throttle itu seperti apa. Dimana untuk cara kerjanya adalah tegangan 5 volt dari ECU sebagai sumber. Jika katup gas dibuka akan membuat perbandingan tegangan yang berasal dari perbandingan tahanan sehingga mengeluarkan sinyal tegangan sekitar 0,5 sampai dengan 4,7 volt yang akan dikirimkan ke electronic control unit ya. Sedangkan untuk manifold absolute pressure atau vacuum sensor di situ digunakan untuk mendeteksi udara yang dimasukkan ke intake manifold. Beban engine yang dibaca oleh map sensor digunakan untuk menentukan durasi daripada injeksi dan juga saat pengapian yang tepat. Jika kita lihat di sini ada udara masuk, setelah masuk akan dilakukan proses pengukuran pada tekanan udaranya, sehingga proses pengukuran ini nanti akan diubah berupa sinyal tegangan yang akan dimasukkan ke electronic control unit. Ini adalah yang tipe D. Nah, di mana korelasinya jika tegangan paling tinggi ketika akselerasi, maka tegangan paling rendah itu terjadi ketika deselerasi atau perlambatan. Semakin tinggi tegangan yang dikirim ke ECU, maka jumlah bahan bakar yang disemprotkan semakin banyak. Ini untuk dengan kata lain pada saat akselerasi maka dibutuhkan penyemprotan bahan bakar yang lebih banyak. Sedangkan pada saat deselerasi atau tegangan itu rendah, maka dibutuhkan penginjeksian bahan bakar yang lebih sedikit. Ini hampir sama sebagai pengganti pada sistem akselerasi pada karburator konvensional. Untuk selanjutnya, disitu terkait dengan untuk cara kerja map sensor sesuai pada kondisi seperti ini untuk durasi dan yang lain. Sedangkan sensor yang kelima di situ adalah knocking sensor, di mana knocking sensor ini digunakan untuk mendeteksi terjadinya knocking karena proses pengapian yang terlalu maju pada engine,
sehingga informasi pemajuan atau knocking ini akan dimanfaatkan untuk merubah saat pengapian. Ya, bisa kita lihat komponen-komponen yang detail pada ini. Knocking sensor ada satu adalah spesio keramik elemen, seismik massa, rumah sensor, baut pengencang, permukaan kontak, konektor, blok silinder, dan juga bila terjadi knocking akan terjadi getaran pada sensor knocking yang berupa noise seperti pada gambar, dan juga akan memundurkan pengapian sampai tidak terjadi knocking. Jadi disinilah mungkin proses pemajuan dan pemburuan bahan bakar akan diatur melalui knocking sensor ini. Sedangkan untuk oksigen sensor, di sini digunakan untuk membaca kandungan oksigen yang ada pada gas buang, sehingga pada O2 atau oksigen sensor ini memang dipasang pada saluran buang engine, atau istilah yang mudah masuk di bengkel itu dikatakan sebagai lambda sensor, di mana bahan bakar, campuran bahan bakar dan udara yang gemuk atau kurus terhadap campuran udara dan bahan bakar yang teoretis digunakan untuk mengkoreksi air fuel ratio untuk penginjeksian bahan bakar bensinnya. Ini adalah gambar yang menjelaskan terkait pada sistem sensor oksigen atau oksigen sensor. Nah, di sini adalah sensor putaran, di mana sensor putaran ini diambilkan dari sensor ignition induktif pada distributor, di mana bahan daripada sensor adalah berupa kumparan dan magnet, di mana fungsinya untuk sensor putaran mesin sebagai tanda silinder 1 atau posisi top 1, sebagai tanda saat pengapian, dan sebagai tanda saat injeksi. Ini dipasangkan pada distributor sistem pengapian untuk sensor ini. Sedangkan untuk konstruksi induktif sensor seperti digambarkan di sini ada rotor, stator, kumparan induktif, plat dudukan nomor 4. Terus ada bushing rotor, ada bahan stator nomor 6, 7 celah udara, 8 magnet permanen, 9 celah dalam, 10 di sini adalah plat dudukan tetap. Ini untuk bagian-bagian diri sensor induktif pada distributor. Sedangkan prinsip kerjanya, ketika poros distributor berputar, sinyal ikut berputar. Saat rotor mendekati stator kutub, terjadilah perubahan kekuatan medan magnet pada inti kumparan, akibatnya timbul induksi pada kumparan. Begitu pula saat rotor sinyal menjauhi kutub stator, akan terjadi induksi yang arah kebalikan. Jika dilihat dengan osiloskop, bentuknya seperti di sini. Jadi di sini tegangan tinggi, terus turun, kembali tinggi lagi, sesuai dengan induktif posisi pada poros distributor. Nah, beberapa sensor yang biasa digunakan pada sistem EV antara lain adalah airflow meter atau sensor udara masuk, sensor camshaft sensor atau mendeteksi putaran camshaft, dan juga sensor crankshaft atau CKP, sensor putaran poros engkol. Sedangkan untuk referensinya nanti silahkan bisa dibaca pada buku-buku referensi yang ada.